Bapak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Adrian Baikoil dari IPTD SD Negeri Pencewi 2, Kabupaten Kupang. Saya yang akan memandu dialog pada pagi hari ini. Kesempatan pertama saya berikan kepada kawan saya Risna yang akan memimpin yel-yel. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya sebagai pemimpin yel-yel dan saya meminta teman-teman untuk berdiri. Nada hebat, mana suaranya? Yes, ini suara kami. Kami nada hebat, Penuh semangat, pecahkan rintangan, pemimpin masa depan. Yes, oke. Kami pendukung kalian. kami siap. Membangun NTT. Baik, kesempatan selanjutnya saya akan memberikan kepada 5 orang teman saya yang akan menyampaikan kondisi mereka dan sekolah mereka masing-masing. Kesempatan pertama saya berikan kepada kakak Selena. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Selena Sanistimar, biasa dipanggil Selena. Saya kelas 6 SD dari UPTD SD Impres Serbati. Saya berasal dari Kabupaten Kupang. Saat ini saya ingin menyampaikan permasalahan yang dialami oleh saya dan teman-teman saya, mau itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekitar. Salah satu permasalahannya yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini biasanya terjadi lebih banyak di lingkungan sekolah. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman teman saya karena dia mengalami kekerasan fisik di sekolah. Jadi saya itu punya teman. Dia anak perempuan. Waktu itu dia duduk di dalam kelas. Tiba-tiba ada anak laki-laki datang, langsung main cubit dia punya tangan. Anak laki-laki bilang kalau itu hanya sebagai candaan. Mereka bilang itu tidak sakit kok. Tapi tidak bagi anak perempuan itu, tidak bagi teman saya karena dia merasa sakit. Akhirnya dari kejadian itu teman saya ini tidak mau bermain dengan laki-laki yang lain karena dia takut kalau nanti dia bakal mencubit lagi. Itu tadi adalah contoh kekerasan fisik yang terjadi pada anak perempuan. Contoh kekerasan fisik yang terjadi pada anak laki-laki yaitu dipukuli. Saya ingin bercerita sedikit juga tentang pengalaman teman saya, teman laki-laki saya. Jadi saya punya teman laki-laki, dia itu dia itu punya sifat yang pendiam karena di rumah dia bercerita kepada saya kalau di rumah itu dia sering kena marah dari orang tuanya, kena pukul. Jadi dia di sekolah itu dia bawa sifat yang pendiam dan jadi anak yang penakut. Nah waktu itu teman laki-laki saya yang lain itu menurut dia bermain, tapi dia tidak mau. Jadi anak laki-laki ini kan terkenal jahat ya di sekolah, jadi mereka ini tidak terima kalau dia itu tidak menerima ajakan dia dengan yang lain. Jadi mereka datang rombongan tuh langsung pukul dia, kayak main juga tapi saat pukul dia. Dan situ teman saya itu jadi trauma berat, tidak mau bermain dengan siapa-siapa. Nah, dampaknya bagi anak perempuan dan laki-laki itu menjadi trauma, tubuh, tidak pernah tampil, dan salah satunya yaitu cedera di bagian fisik. Kekerasan fisik itu contohnya itu dipukul, dicubit, dijambak, dan ditendang. Itu adalah contoh kekerasan fisik. Itu tadi adalah kesan-kesan yang saya dan teman-teman saya alami di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Itu tadi adalah
presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Serena. Kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Mon. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Ibu dan teman-teman yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Monika Paulina Sakau, biasa dipanggil Moni, dari kelas 6 asal sekolah UPTD SD Responden, Kabupaten Kupang. Saya akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh saya dan teman-teman, yaitu pelecehan. Pelecehan artinya tindakan yang merugikan seseorang melalui ucapan dan sikap. Macam-macam pelecehan yaitu pelecehan verbal. Contohnya, anak laki-laki mengganggu anak perempuan dengan sebutan kata sweet. Dan yang kedua, pelecehan verbal. Contohnya, meraba bohong atau pantat, vagina, dan payudara. Itu disebabkan karena hawa nafsu yang tidak terkontrol dan pengaruh media sosial. Saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman-teman saya pada saat pulang sekolah. Pada saat pulang sekolah, saya dan teman-teman berhenti sejenak sambil bercerita. Kemudian ada seorang anak laki-laki SMP datang dan menyapa kami. Kemudian kami pulang bersamaan. Ketika dalam perjalanan pulang, teman saya menjatuhkan botol minumnya. Lalu teman saya minta mengambil kembali botol minumnya. Pada saat mau mengambil botol minumnya, anak laki-laki SMP itu datang dan memegang bokong atau pantatnya, kemudian melarikan diri. Dan pada saat itu teman saya langsung menangis. Dari kejadian ini dapat dialami oleh teman saya, yaitu menjadi trauma karena dibully dan rasa tidak percaya diri. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman saya Moni. Kesempatan yang ketiga saya akan berikan kepada teman saya Jerry. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat siang Bapak Gubernur dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fakultuka, biasa dipanggil Irene. Saya kelas 19 dari Kabupaten Kupang. Pada saat ini saya akan menjelaskan permasalahan yang saya dan teman-teman saya alami, yaitu bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang yang bertujuan untuk merendahkan sesama yang beragama. Salah satu contoh bullying yang dialami oleh anak perempuan adalah diejek. Pernah teman perempuan saya diejek, teman perempuannya bilang mukanya tuh seperti hewan, sehingga dia pun menangis. Salah satu contoh bullying yang dialami oleh anak laki-laki adalah diolok. Saya punya teman laki-laki yang masa pertumbuhannya tuh sangat lambat, sehingga dia tubuhnya itu pendek, dan teman sesama lelakinya itu mengoloknya itu dengan kata tikus. Dari kejadian itu teman-teman saya mengalami malu, tidak takut untuk berteman, dan juga takut untuk tampil di depan umum. Penyebab dari permasalahan ini adalah memiliki kelainan fisik, kurang bersosialisasi atau pendiam, dan juga anak mami atau dulu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jeremy. Kesempatan yang keempat saya akan berikan kepada Kakak Bunga. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kepada saya. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Bunga, kelas 8. Saya tinggal di Kabupaten Sumba Barat. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan yang sering terjadi kepada saya dan teman-teman saya, yaitu kecanduan bermain gadget. Salah satu contohnya yaitu anak-anak atau orang dewasa yang sering bermain handphone hingga larut malam, seperti bermain game, menonton video, dan bermain TikTok.
Nah, hal tersebut disebabkan oleh orang tua yang tidak mengawasi anak dalam penggunaan handphone dan daya tarik dari video-video konten yang ada di aplikasi tertentu seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, dampak dari hal tersebut yaitu anak-anak bisa merasakan sakit mata seperti mata menjadi berair, mata menjadi merah, mata menjadi rabun. Dan dampak lainnya, anak-anak bisa sakit kepala, jadi malas bersosialisasi atau bergaul, malas belajar sehingga prestasi jadi menurun, dan mengalami sindrom atau tangan dan badan susah dikontrol. Nah, saya punya cerita sedikit tentang teman saya yang berprestasi di sekolah. Di sekolah itu dia sering mendapatkan ranking 1. Hingga suatu saat pada pembagian rapor, dia mendapatkan ranking 1. Orang tuanya sangat bangga sehingga ingin memberikan hadiah handphone. Teman saya sangat merasa senang, tapi semenjak dia mempunyai handphone, dia jadi malas bersosialisasi dan jadi kurang aktif dalam kelas. Jadi dampak yang dialami teman saya yaitu prestasinya jadi menurun dan kurang bersosialisasi dengan kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan yang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Natalia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya kelas 1 SMP dari Kabupaten Sumbar Barat Daya. Saya ingin menyampaikan masalah yang terjadi kepada saya dan teman-teman saya. Salah satunya adalah permasalahan kekerasan penanggulangan. Contoh kekerasan penanggulangan karena orang tua tidak merawat dan tidak mengurus anak, orang tua tidak memberikan kebutuhan anak seperti pakaian, makanan, sekolah, dan pelayanan kesehatan yang layak. Penyebab dari permasalahan itu adalah karena orang tua yang sibuk bekerja dan faktor ekonomi yang rendah. Dampak dari permasalahan itu, anak-anak menjadi pemberontak, anak tertekan dan merasa kesepian, orang tua menjadi contoh buruk bagi anak, anak tidak bersekolah, anak tidak memiliki rasa peduli atau empati terhadap orang tua. Saya memiliki cerita tentang teman saya yang memiliki kedua orang tua yang sibuk bekerja. Semakin sibuknya bekerja kedua orang tuanya sampai tidak memperhatikan teman saya, sehingga dampak dari teman saya merasa tertekan dan merasa kesepian. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Natalia. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk kelima teman saya yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Gubernur dan Ibu. Mohon dijawab dan direspon. Silakan yang pertama Kakak Fania. Baik, selamat pagi Bapak Gubernur dan Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sylvania Adu, biasa dipanggil Fania. Saya kelas 6 SD dari Sekolah UPTD STI Pres Batu dari Kabupaten Kupang. Bapak, saya punya pertanyaan nih. Di sekolah kami ini kan ada tim tentang tim pencegahan kekerasan. Namun saya dan teman-teman ini merasa tidak aman. Apa yang harus Bapak lakukan agar saya dan teman-teman bisa merasa lebih aman? Itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Gubernur, mohon izin, apa Bapak Gubernur langsung mau merespon atau masih ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan lain? Kesempatan yang kedua adalah Kakak Lika. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Yang terhormat Bapak Gubernur dan Ibu, perkenalkan nama saya Sendiri. Misi saya kelas 9 SD dari Serpong, dari Putri SD Indah Selesai. Saya mau mengajukan satu pertanyaan untuk Bapak Gubernur. Bagaimana caranya supaya orang dewasa itu tidak boleh buat kekerasan terhadap anak-anak? Apakah ada cara-cara khusus Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan yang selanjutnya saya akan persilakan untuk Kakak Karla. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Ibu, saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya, Bapak, apakah anak perempuan bisa menjadi gubernur dan bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Gubernur dan Ibu merespon. Terima kasih, selamat siang semuanya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waktu kita, saya juga hanya jawab nanti karena akan melengkapi. Jadi yang pertama tadi, terima kasih untuk sharing dari Selena, kemudian Nomi, Jeremy, Bunga, dan Atalia ya. Kemudian tadi Fania bertanya, ada satgas kekerasan di sekolah tetapi masih merasa belum aman. Bagaimana caranya? Yang kedua tadi, namanya siapa yang dari Rika. Ini Fania. Jadi sebelum jawabannya saya sampaikan dulu, nanti Ibu Kadi juga bisa melengkapi. Saya sangat senang dan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Save Children bersama mungkin dengan beberapa mitra ya untuk non-anak hebat ini. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan Ibu Ratna, saya minta kalau bisa ini bisa dilakukan di semua kabupaten kota di NTT. Kemudian juga anak hebatnya sudah ditingkatkan bukan hanya di SD tapi SMP dan SMA juga. Karena apa? Karena di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini angka tindak kekerasan seksual pada perempuan dan anak sangat tinggi. Kekerasan pada perempuan juga tadi ada dan berbagai macamnya itu juga tinggi. Nanti Ibu pun mungkin yang bisa memberikan angka-angka pastinya. Tetapi fakta bahwa 75% tahanan orang-orang warga binaan itu adalah karena kasus TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Jadi saya sangat senang dengan inisiasi sudah 10 tahun yang lalu ya mulai di NTT ini. Setidaknya ini bisa memberikan, pertama adalah pemahaman dan bekal untuk anak-anak ini, kemudian juga kepercayaan diri dan keberanian kepada anak-anak ini. Harapannya nanti kalian bisa menjadi duta-duta, kan sudah jadi nona-nona hebat, kemudian mendukung nona hebat ini ya. Ini bisa menjadi agen perubahan di tempat kalian masing-masing, baik di SD atau nanti sampai SMP sampai SMA itu terus di bawah, untuk memberikan juga menularkan kepercayaan diri dan keberanian kalian kepada teman-teman yang lain, sehingga nantinya anak-anak ini dia bisa melindungi dirinya, kemudian juga bisa melakukan berbagai kegiatan gerakan bersama untuk bagaimana menciptakan NTT yang aman untuk semua. Jadi tadi menjawab kenapa ada satgas anti kekerasan tetapi masih belum merasa aman. Ini evaluasi buat kami dan dari beberapa bulan yang lalu, saya rasa dari pertama kali kami dilantik dari bulan Maret atau April ya dulu, kita bersama dengan teman-teman yang lain, kemudian perempuan dan anak, kita sudah
mencoba untuk kembali mengevaluasi. Sekarang ada istilah sekolah ramah anak, ada satgas anti kekerasan, tetapi memang masih banyak juga yang itu baru sebatas SK. Kemudian guru-guru yang terlibat atau staf-staf yang terlibat di dalamnya belum mempunyai kapasitas untuk melakukan tugas atau peran fungsi tersebut, sehingga ini bagian dari kita juga untuk melakukan peningkatan kapasitas dari bapak-bapak ibu guru supaya yang masuk dalam satgas anti kekerasan itu benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi bisa menciptakan lingkungan sekolah yang sungguh aman berkarya. Sementara ini kita jalan, kita tidak bisa mengandalkan orang luar kan, orang lain kan, tapi kita sendiri juga harus bergerak. Jadi kalian-kalian yang sudah menjadi pengalaman hebat ini, ayo tumbuhkan kesadaran teman-teman. Caranya apa? Kasih tahu teman-teman, jangan diam ketika kamu mengalami kekerasan, bullying atau apapun itu ya, diejek yang kalau itu sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, kita bisa lapor pada guru. Kita sampaikan ke orang tua, jangan diam saja dan malu pak. Masa penyakitnya sesuatu yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa kita dihina, direndahkan, kita harus melawan, harus sampaikan. Ya kalau tadi misalnya ada yang tadi coret pantatnya di bawahnya ya, langsung kalau ada hal yang tidak berkenan itu langsung kita teriak. Jangan lakukan itu, dan itu kita harus pede ngomong. Harus ada supaya apa? Menarik perhatian yang lain. Supaya itu orang tahu dan dia sendiri yang malu, bukan kita yang malu. Kita tidak salah, tidak perlu kita merasa malu. Pelakunya yang harusnya malu. Ya, jadi tadi yang dilakukan dari pemerintah, dari Pak Guru bersama jajaran Ibu Guru, Ibu Kadis melakukan upaya untuk peningkatan kapasitas dibantu dengan berbagai lembaga seperti dan yang lain-lain. Kemudian kalian sendiri juga harus membangun kekuatan itu dari sekitar kalian. Kasih tahu kita tuh nggak boleh diam terlalu. Kemudian harus saling solidar ya. Dan ikutan solidarnya atau solidnya kompaknya dengan teman, jangan untuk hal yang tidak baik, misalnya membuli tadi, membuli rame-rame ya. Orang membuli itu biasanya rame-rame, itu pengecut, dia tidak berani dari sendiri. Nah kalian harus menjadi kekompakan dengan teman-teman kalian. Mulai ketika kita harus senjata di apa yang tidak boleh, apa yang harus kita sampaikan kepada siapa, kepada orang tua, pada orang yang kalian percayai, dan kepada guru harus disampaikan. Kemudian dari ikan yang ikan dari snap terlewat, yang karya apakah anak perempuan bisa menjadi gubernur? Bisa menjadi apa saja, tidak ada batasan untuk kita. Tadi disampaikan ibunya harus bermimpi, dan bermimpi itu semua mimpi itu patut diperjuangkan. Kita patut diperjuangkan meskipun susah, meskipun mungkin banyak tantangan, tetapi itu wajib dan pantas untuk kita perjuangkan. Nanti Pak Guru yang akan dicerita bagaimana caranya. Ikatannya apa ya maksudnya? Supaya ya orang dewasa. Dan ini juga nih orang dewasa ini juga kadang masih merasa banyak yang merasa kalau lebih dewasa itu pasti paling benar, lebih tahu dari segalanya. Tidak selalu seperti itu. Jadi yang bisa kalian lakukan ya dari kalian dulu, dan kita sendiri apa? Ngomong baik-baik dengan orang tuanya, kasih pemahaman. Kemudian juga kalau dari pihak sekolah dan kita yang lainnya adalah bagaimana memberikan materi-materi parenting ini untuk orang tua. Karena PR orang tua sekarang ini, kalian ini di zaman yang tentu saja masih berbeda dengan zamannya kami gitu ya. Dulu cara orang tua, opa-oma mendidik kami beda dengan harusnya dengan cara kami mendidik kalian, karena tantangan kalian zamannya juga sudah berubah. Dulu belum ada gadget, sekarang sudah ada gadget, dan akibat dari gadget itu macam-macam toh. Kalian sudah punya pengetahuan lebih banyak, punya informasi lebih banyak, meskipun belum tentu informasi yang kalian terima itu selalu benar, belum tentu. Ya itu harus disalahkan.
Jadi yang dari orang tua pun juga dari pemerintah, dari kami, kemudian mungkin lewat gereja, lewat masjid, dalam khotbah itu harus disampaikan tentang bagaimana cara untuk mendampingi mengasuh anak-anak zaman sekarang, zaman now kalau bilang ya. Karena kan masih beda dong. Kalau orang tua dulu nggak boleh begini, stop di situ saja. Kalau anak sekarang nggak, kenapa saya nggak boleh begini? Pasti tanya dong. Kalau orang dulu nggak berani. Bapaknya bilang nggak boleh main, nggak boleh main keluar. Oke, kalau sekarang kenapa nggak boleh main di luar? Kan ini belum malam, kan aku sudah ngerjain ini dan banyak yang lain. Orang tua harus lebih banyak berdiskusi dan menjelaskan kepada anak-anak kenapa dia meminta anak itu melakukan ini atau kenapa dia melarang anak itu melakukan itu. Dan kalian berhak untuk kalian tahu. Kami punya kebetulan Pak Bu sama Ibu punya bersyukur satu orang seumuran kalian juga kelas 6. Dan itu juga kritisnya minta ampun. Tiap kali kita bilang misalnya kita suruh namanya Michelle tolong buang sampah, dia akan tanya kenapa aku harus buang sampah, kenapa ada pekerjaan rumah yang lain, kenapa aku nggak ini, kenapa kakak ini kakak itu, jadi kita harus selesai kenapa dia buang sampah karena misalnya dari kerjaan yang lain tinggal buang sampah yang belum bekerja bangun kesiangan, jadi ya silakan buang sampah itu gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dijelaskan, bukan berarti bahwa anak itu melawan, tidak. Tetapi itu adalah keingintahuan dia, alasan dia itu alasan kenapa saya harus melakukan. Sampai sekarang belum, tapi tidak apa-apa. Justru kalau misalnya anak itu nurut tanpa dia berpikir atau menganalisa, itu yang menurut kami itu berbahaya dan menyedihkan. Justru kalian punya keingintahuan apa, kalian punya ketertarikan apa, itu boleh disampaikan ke orang tua. Nanti kalau kalian memulai dengan sering bercerita misalnya pulang sekolah mungkin mama capek, kalau mama mungkin capek, ada yang pegawai mungkin, ada yang tani, itu pun atau pulang sekolah udah sore mungkin capek, tapi pelan-pelan. Bapak mama pulang rumah dijelasin dan sebagainya, mungkin nggak banyak dulu cerita tersebut dulu. Mama dari saya di sekolah mama tadi adik di rumah gini, sedikit. Nanti lama-lama komunikasi itu akan menjadi kebiasaan, sehingga orang tua juga lama-lama tidak akan terbiasa juga mendengarkan anaknya, mendengarkan itu artinya mendengar dengan hati, dengan pikiran, betul-betul memperhatikan kalian apa yang menjadi cerita kalian sehari-hari, apa yang menjadi kegelisahan ketakutan kalian. Dan harus mungkin satu ibu pesan ini, tidak boleh ada rahasia dari orang tua. Apapun itu, hal yang paling menyedihkan, paling memalukan, paling menakutkan, kesalahan apapun yang kalian buat harus selalu disampaikan ke orang tua, ya, supaya mama papa bisa bantu kalian kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada kalian. Apapun itu ceritakan pada orang tua. Jadi sama kami juga dapat nilai jelek di sekolah juga cerita, nggak apa-apa. Dan orang tua itu begini, kalau memarahi itu bukan karena marah dengan kalian, bukan karena tidak suka dengan kalian, tetapi memarahi atau mungkin teguran itu adalah bentuk kepedulian supaya kalian bisa jangan bikin yang begini lagi. Kalian tahu bahwa itu salah, tidak baik, itu tidak disukai, jangan bikin lagi. Dan kenapa itu tidak baik dan tidak disukai, gitu ya. Kemudian hal yang mungkin kalian yang banyak terjadi mungkin di antara kalian nanti teman-teman kalian juga adalah ketika mengalami pelecehan, itu kan merasa merasa malu, merasa takut, merasa mesti tidak berharga atau apa, itu yang harus disampaikan kepada para tua apapun yang terjadi pada diri kita. Dan saya rasa dari Ibu itu saja, nanti silakan Pak Bu dan Ibu Kadis boleh bisa melengkapinya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih. Saya hormati Bapak Gubernur,
Ibu Ketua Penggarap PPK, Bapak Ibu pendamping, anak-anak yang Ibu sayangi. Ibu Ruth hanya akan menambahkan karena tadi Bunda Arsila Kalena sudah menyampaikan selengkap-lengkapnya. Ibu Ruth hanya tambahkan begini. Kalau ada 3 pertanyaan, kalau kekerasan itu terjadi di sekolah, laporkan ke tim tadi yang sudah dibentuk. Tetapi kalau kekerasan itu terjadi di rumah, boleh laporkan kemana? Boleh laporkan ke guru, boleh sampaikan ke teman dekat. Kalau yang dilaporkan itu memang anak-anak merasa bahwa kenapa belum ditindaklanjuti, maka anak-anak boleh melapor di mana? Nomor WA catat. Nanti boleh Bapak Ibu pendamping, tetapi nanti anak-anak catat 08 13 kali 111 129 129. Atau call center bebas pulsa Sapa 129. Maksudnya apa? Jadi yang tadi di sekolah kalau sudah diselesaikan berarti anak-anak sudah terlindungi. Kalau terjadi di rumah, laporkan ke guru dampingi untuk laporkan ke pemerintah yang tadi nomornya. Ada namanya UPTD, PPA, Kabupaten Kupang, ada provinsi, ada Kota Kupang, boleh datang langsung untuk lapor. Tapi anak-anak merasa oh ini terlalu susah berarti boleh di nomor tadi. Sapa 129 atau 08 13 kali 129 129. Yang paling penting adalah anak-anak mengalami kekerasan yang tadi kawan-kawan mewakili 5 orang sudah sampaikan, takut, trauma, malu. Kita pemerintah sedang mengkampanyekan yang melapor kekerasan itu adalah pahlawan bagi anak-anak lain. Karena apa? Kalau dilaporkan, pelakunya harus dihukum. Korban yang tadi takut, malu, trauma itu didampingi oleh namanya psikolog klinik, tokoh agama, itu disiapkan oleh pemerintah dan tidak berbayar. Intinya anak-anak yang menjadi korban tidak boleh mengalami trauma. Pelaku boleh dihukum. Kalau ada kasus-kasus tertentu boleh dimediasi. Mediasi itu dikumpulkan, minta maaf, jangan melakukan lagi dengan pernyataan tulisan ada di atas materai supaya apa? Jangan melakukan lagi. Ibu hanya tambahkan itu supaya anak-anak bila mengalami kekerasan tidak harus hanya laporkan ke guru, tidak hanya laporkan ke orang tua, tapi kalau terjadi di rumah lapor ke guru atau agama. Kalau terjadi di sekolah lapor ke guru, lapor ke orang tua. Supaya kekerasan itu tidak boleh terjadi lagi. Terima kasih. Ini berapa orang ya direspon? Dari Selera dulu. Ya prinsipnya gitu. Kalau andai kata sudah tidak nyaman, untuk memang jangan biarkan dia kualifikasi. Atau dia naik terus kok. Jadi kalau ada kalau nggak saya naik lagi oleh ya contoh satu kali sudah sudah nyaman dan pukul dia sudah stop. Kalau dia masih tidak lagi lapor dulu jangan ketemu nanti berarti sudah nyaman stop. Kalau masih tidak biasa masih normal yang disuruh bukan anak sendiri. Ini masih berkawan cuma lebih karena pukul di tangan dan sudah lapor dulu lapor di ada berbeda dong ada lapor di desa ada juga secara apa yang kalau itu kan harus dipanggil. Jadi saya dalam kasus ini jangan yang sama ya kalau ada yang sudah melewati contoh mana lebih pukul dan lebih tangan tidak perlu tampak dia kenapa dia macam-macam lapor. Kemudian ini juga sama anak lelaki pendiam yang sering mengalami kekerasan sering dipukuli temannya. Ini juga sama. Jadi kayak gini ini bahkan juga kok susah juga ya. Lapor benar. Lapor figur juga dari siapa?
kalau sebenarnya itu butuh hapus saya harus dikonfirmasi di orang tua. Nah, hal demikian ini yang saya pikir mesti jadi cara saya kata ini apakah nanti ada pemerintah yang Bu Guru dan dia coba untuk ke sini karena orang tua yang anak itu saya anak kurus itu, jadi ada yang bantu dari UPTD, dari guru dan kita yang terima bantu dan saya kemudian dari Monik ini juga sama ya, jadi pokoknya yang bisa ukur ada di sini. Kalau dia sutramanya ada yang mulai satu yang mulai kita itu ucapan dorong atau sudah mulai itu dengan bokong, payudara dan sebagainya. Apa alasannya atas pokoknya? Saya sudah ada satu yang di medsos ibu Buber yang terkenal di sini. Nah, coba. Nanti habis itu ibu. Pokoknya kalau sentuhan sudah di barang-barang yang tidak penting itu ya untuk reklamasi untuk foto itu mereka sudah dituturnya. Mereka tidak ada usul untuk saya kalian. Kalian usul tidak ada sama saya mau. Bapak ayah itu cerimoni. Jadi kami orang tua laki ini ayah-ayah ini kadang-kadang sudah kita sudah tahu diri. Belum sejauh kalau belum sejauh kami bisa tadi. Semuanya besar itu malah kami suruh pegang. Orang tua saya berkata orang ayah. Jadi bagi anak-anak laki-laki yang dipolisi itu apa komen? Ya, kalau saya sudah ditegur akan bersoto apa komen? Ukur berbeda sebelum tangan itu biasa. Ukur dengan sebelum kepala dan kepala. Kalau takut bahkan itu akan takut. Ya, mana boleh? Gitu boleh. Kemudian buat Jeremy pendukung lah. Laki-laki pendukung. Ditanya sebenarnya yang siapa sebelum kalian. Nah Jeremy kalau sudah ngomong yang sampai melecehkan begitu bukan sama ke hewan itu betul. Jadi sekali lagi kita harus menegur melatih perempuan terjadi tidak boleh mengira fisik teman apalagi itu sampai dengan dari sama bukan kita bohong bukan ditipu dan seterusnya. Itu hal yang kami harap ketika itu lagi hamil. Dan itu bisa kemudian itu aman. Nah jadi bagi ada yang begitu nanti bisa dijauh deh. Umpama dari hati itu paling begitu. Apa bagian dia? Tapi itu harus dilarang untuk omong begitu ya. Sekali omong tegur dia. Kalau sudah kami yang omong yang sama, masalah sedia, bila mau bisa dia. Kalau masih jadi sudah soto. Tapi mereka dia masih ini. 8.000. Sekarang yang susah saya bilang setelah menteri hak dan istri itu lalu lu ini kalau banyak ini hak di sekolah televisi kami di sekolah ini ada susah. Karena begini ya, saya untuk orang yang untuk urusan pendidikan itu walaupun keras ini boleh tapi ketegasan itu perlu. Tapi batas antara ketegasan dengan hampir tipis. Dulu kami dididik itu, kami dulu dididik ya. Itu cuma biasa. Tenaga guru di Korea. Tapi memang mungkin pendidikan itu dulu kami itu di Tangkai itu biasa. Dulu itu kami itu bisa begini biasa dulu. Dulu saya pernah itu di Ramah Pokok di atas itu dari pantat. Oke, karena bolos dalam pokok itu. Nah, tapi kan memang kecuali mereka dia selalu berbolos dalam waktu. Dan tapi sekarang ini juga kita mesti mendefinisikan dari itu tepat sesuai dengan pendidikan masyarakat. Misalnya kita dalam berpihak khusus pendidikan itu mungkin perlu diatur antara anak dengan aspek pendidikan dia ketemu mungkin. Tapi nanti takutnya nanti malah tidak lupa antara aspek pendidikan dan anak. Berikut yang dari Bunga. Oke. Ini SMP ya dari Sumbawa ya? Oke. Nah, memang soal HT ini memang masih dibatasi. Di sini dibatasi. Saya sendiri berdiri saya itu pada jam tertentu itu kalau saya mau jangan saya sentuh kalau kalian takut juga tiba-tiba karena pejabat di negara dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak dapat. Mematikan handphone ketika ibadah itu juga tidak dapat.
atau membatasi handphone ketika lagi makan, apalagi makan keluar makan bersama itu juga ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita masih ada pembatasan tentang handphone di jam tertentu. Tadi pagi saya sudah mulai menyampaikan bahwa PMDA ini lagi mempunyai rencana untuk membuat keamanan masyarakat sama sengaja hilang. Yang sekarang sore sampai jam 7 itu mau dibagi dari keamanan masyarakat. Handphone tidak boleh dipegang atau diminimalisir pegangnya. Anak-anak fokus pegang buku, kemudian ada waktu keluarga untuk duduk bersama, baca buku kayak apa, begitu kayak apa, kita dulu dan seterusnya. Dan juga kalau ada waktu untuk bisa doa ya waktu seperti. Jadi 1,5 jam itu sudah bisa menangkap banyak tujuan. Kecuali memang ada kegiatan khusus ya, ada olahraga tertentu, prestasi, ada program-program khusus. Tapi khusus di konteks perumahan itu tidak boleh ada keributan, dijaga agar dalam masyarakat itu betul-betul orang fokus dulu. Anak-anak pegang buku, kerja PR atau membaca buku tertentu. Lalu bersifat wacana. Tapi ini saya akan uji kalau memang dengan tekstual dan itu berbagai perspektif bagus akan diaturkan. Di mana dari setengah 7, setengah 6, jadi 5.30 sampai 7 malam itu boleh makan bersama, boleh sambil makan bersama itu bisa ngobrol tentang berbagai hal. Ini yang jauh yang kita sudah jalan ke rumah di berbagai keluarga. Itu bisa dijalankan oleh masyarakat, itu jam keluarga family time, bisa juga itu jam berdoa, beribadah, silakan. Pokoknya selesai itu jangan bersama-sama dalam rumah, terutama untuk belajar dengan. Jadi kita menolak nanti dari penggunaan HP di menteri juga nanti ke sekolah kita batasi. Di umur berapa aja handphone boleh dibawa ke sekolah? Apakah cukup di SMA saja di kelas berapa? SD SMP bersih dari handphone. Jadi jangan ada orang ke sekolah. Tertawan ambil sikap. Nah ini harus kita berikan kebenaran. Kita uji nol dari punya dampak. Dan memang karena handphone ini kita menjadi tidak sosial atau asosial atau tidak bergaul. Jangan kan bicara soal dunia bersama-sama. Kita jalan ini menggunakan handphone juga sama. Kita ramai dalam sunyi dalam keterangan. Nah, ibarat lagi kalau kita lebih sunyi dalam keterangan. Dan belajar orang itu suka berpulang di sini. Apa soal handphone? Jadi betul dari jadi di sana. Jadi perkali dengan anak-anak itu dimana saling berkini di rumah. Kemudian mana lagi ya? Oke. Kemudian di SDD ya. Nah, penelatan ini. Saya pikir memang faktor ekonomi relatif ya, tapi tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu kuat. Tapi lebih dia sibuk kerja. Memang orang tua sibuk kerja ini, kasihannya anaknya itu bisa tidak betul terurus. Saya kemudian juga saya anak sendiri. Karena menjadi jabatan politik sendiri itu korbannya besar. Nah syukurnya itu kami berbagi, karena di punya keluarga itu kami tugaskan khusus untuk urus anak dan baik kalau tidak ada khusus orang tua, tapi minimal dia menjaga anak-anak tetap bisa merasa ada orang tua yang urus dia, walaupun diwakili oleh aktif yang dia itu ada khususnya sendiri. Nah tapi memang kalau bagian tidak sempat seperti kami ini, dan anak itu tanpa ada pendampingan keluarga yang lain selain orang tua itu bahaya. Karena faktor orang tua itu atau yang dituakan itu akan menjadi wali itu diperhatikan baik oleh jadi itu atau oleh orang tua atau oleh guru itu. Jadi figur orang tua itu harusnya ada di antara ayah dan ibu atau sekurang-kurangnya diwakili oleh orang tua yang memang ditugasi khusus. Orang tidak pernah waktu orang tua yang hadir. Dan tapi banyak orang yang orang tua yang sudah tidak lulus, ambil dari kota dari usia lebih parah lagi. Nah jadi memang soal sibuk kerja ini benar-benar dari sampaikan. Ini masih kita caranya agar kita bisa ambil dengan baik. Saya memang di Komite juga salah satu saya menjadi sosial yang baik. Kemarin ada orang yang bekerja di saat itu disuruh jam 5.30 sampai jam 7. Ini juga satu diskusi yang bagus. Tapi menurut saya, ya kita mulai dulu lah. Orang sebenarnya kita akan lihat. Ini baru wacana ya, masih baru bersifat diskursus atau diskusi dulu. Tapi ini saya jalan-jalan memang membuat jam belajar masyarakat itu jadi jam
keluarga, tapi diajak duduk bersama dalam keluarga. Ya nanti ada waktu orang berkumpul, karena kita sekarang sudah jalan sendiri, siang juga tidak ketemu. Kalau sudah saya tidak ketemu semalam tidak ketemu, ada bahaya. Bahaya kan? Ya bahaya lah. Walaupun juga memang saya sering lagi, tapi kan di mana? Makanya saya juga pernah melakukan. Dengan istilahnya, buat keluarga yang berapa? Dia tidak pernah kayak macam jadi berapa itu mesti keluarga berapa orang? Pasti itu semua. Kemudian Fahmia, menurut saya begini, mau apapun mau ada tim dan segala macam tetap harus jaga diri sendiri itu utama. Jadi tim itu cuma membantu saja, aturan itu membantu saja. Tapi yang utama itu diri sendiri yang harus kita jaga diri. Karena terkadang tim atau aturan itu juga tidak bisa melindungi kita dengan sebaik-baiknya. Tapi diri sendiri dia paling mampu menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi memang kalau tim yang tidak bekerja dengan baik itu atau membuat kita lagi satu, nanti mesti dievaluasi dan dilapor kepada bisa kepada ibu Ruhut atau kepada mungkin yang soal yang mengaku agar disampaikan bahwa kondisi mana kami merasa tidak merasa aman. Apakah memang yang dia ditelusuri? Apakah memang tim ini sendiri memang para pelaku kekerasan yang membuat keadaan tidak aman? Ataukah di tim ini sendiri juga banyak toleransinya walaupun yang pelaku tapi dia membiarkan terjadinya praktek kekerasan di sekolah? Ataukah di tim ini sendiri memang juga ternyata tersangkut tahu dengan pihak pelaku? Jadi dia bisa pelaku, dia bisa membiarkan, dia satu tahu mungkin karena ada di situ anaknya atau mungkin dia punya teman punya anak yang terlibat. Apabila itu terjadi, lapor saja pada pihak sekolah atau pada orang tua, sehingga itu bisa dievaluasi. Ya, ya. Jadi itulah mana jika ini saya pikir begitu sesuai. Kalau membuat koordinasi dengan anak-anak, tentu kami selalu ingatkan dengan berbagai cara. Tapi memang ini kembali lagi kepada desa pernah dibahas. Selalu ada kesempatan tadinya. Biasanya para pelaku kekerasan, para korban kekerasan di masa lalu itu punya potensi menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Umumnya begitu. Nah kalau kita dulu baik. Dan banyak pelaku kekerasan di zaman sekarang itu adalah korban di masa lalu yang tidak diuruskan. Jadi memang kita harus waspada dengan para korban-korban di masa lalu yang kemudian dia jadi sesuatu di masa depan. Nah, juga membuat mereka tidak membuat kekerasan dengan cara apa? Dengan cara untuk membuat sebanyak mungkin ada tempat kita saling mengawasi atau saling mengingatkan. Semakin banyak kita punya cara untuk mengingatkan, jangan pakai CCTV doang. CCTV itu menurut saya juga bagus, tapi itu terlalu teknologi. Tapi paling bagus adalah ada sistem yang dibangun di mana orang bisa saling tolong-menolong melaporkan ketika ada sesuatu. Kalau saya kena, takutnya dengan saya sama. Atau sampai pertanyaan itu bisa mengingatkan agar ini tidak terjadi dan terjadi. Jadi sistem cara untuk membantunya kita pertimbangkan. Berada cara khusus yang tentu sekali lagi membangun sistem diri sendiri maupun dengan sekitar yang berkait. Jadi harus ada saling polik antara satu sama lain, sesama teman satu geng itu dan juga biasanya geng itu berurusan urusan yang bersifat untuk tampil ya, untuk melakukan tapi jika misalnya geng yang berusaha digunakan pada sesuatu dia bisa ada ini apa internal kita juga punya satu. Tapi dari karena apa namanya menjadi beberapa komentarnya. Semua anak bisa, atau apapun tidak sudah hanya perempuan. Semua suku agama saya bisa. Saya dari tahun saya di Laos kan, menurut tahu ya. Menurut tahu sudah. Saya di Laos itu jadi gubernur di Maluku Utara yang itu mayoritasnya itu orang yang sebenarnya agak keras juga yang soal kepemimpinan perempuan. Di situ itu misalnya suku agamanya dari pada anak di Maluku Utara. Namanya dibawa dari di sana, perempuan juga, tapi itu. Ada juga di sekarang itu dengan beberapa suku anak
Setiap orang agama apapun juga bisa jadi bupati, wali kota, gubernur untuk ke depan. Dan kita ke depan ini baik Indonesia maupun NTT dan juga seperti untuk NTT, orang yang lagi bicara sama menyangkut grup suku agama, apa, atau dia lagi ke provinsi itu tidak lagi menjadi diskusi yang penting besok-besok ini. Yang dia adalah dia punya latar belakang apa, dia punya prestasi apa, dia punya rekam jejak, punya buah bibit bagus apa, begitu apa. Jadi ada orang-orang yang punya prestasi saja, yang betul-betul jadi pemimpin. Jadi mau laki mau perempuan, mau ada keluarga atau anak laki, mau orang hebat ataupun laki hebat, semuanya punya peluang yang sama sejauh orang itu mempersiapkan diri dan betul-betul mendepan dirinya, memilih diri menjadi pemimpin di masa depan. Dan pemimpin di masa depan itu dimulai dari hari. Harus rajin baca buku, rajin diskusi, harus menjadi orang yang suka ikut berbagai kegiatan dengan nasihat orang tua dan guru dengan baik. Pokoknya jadi anak-anak yang unggul, ya. Harus jujur, tidak boleh mencuri, tidak boleh membolos, tidak boleh mencontek. Jadi bina diri kita itu menjadi seorang yang punya nilai-nilai unggul, sehingga ketika besok waktunya tiba, adik-adik memang memiliki kesempatan untuk jadi pemimpin, betul-betul melewati berbagai seleksi lolos, mau jadi apapun bisa. Presidennya bisa perempuan, mungkin bukan lagi bisa perempuan. Betul? Amerika saya belum. Bila itu kembali lagi dia kalah dari orang. Amerika kali masih baru perwakilan saja, kembali ke Anies. Jadi waktu saya dari Joe Biden di program. Ini Borana ini saya ketemu dia di Belanda. Dia sekolah di Belanda. Dan dia ini semua itu setelah dia coba, kan saya pikir itu dari saya kecil dari dulu saya kemudian di sini. Pokoknya berbagai macam lah. Karena saya punya itu dari dulu di sebuah organisasi yang memerlukan. Jadi mau jadi apa saja bisa. Setuju? Kalau menjadi apa saja bisa. Setuju? Tapi dimulai dari hari ini belajar bersih-bersih yang rajin. Kemudian tidak boleh memalas, harus ikut kegiatan macam-macam itu diarahkan itu dengan baik, harus menjadi orang yang kalau ada yang salah segera diingatkan, jangan takut untuk tampil hal positif selalu ditampilkan, hal buruk selalu diingatkan dan ditegur. Dan percaya bahwa di atas semua itu adalah kalau kita juga saya berusaha adalah banyak berdoa ya. Karena dari berdoa itu mudah-mudahan Tuhan kasih kita di tempat yang cocok dengan. Karena dapat apa saja itu penting buat kita depan. Amin. Saya pikir itu bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih buat Save the Children yang sudah menangani dengan baik. Buat anak-anak juga salam hormat buat keluarga, buat bapak-bapak, buat guru-guru, buat kepala sekolah. Dan yang terpilih di sini ada 13 dari SD, Sedaratan Timur yang dari Kupang, 4 yang dari SMP dari Sumatera Barat dan Sumatera Barat. Yang terpilih ini jadilah anak-anak yang kemudian menjadi contoh inspirasi bagi teman-teman yang lain. Amin. Amin. Dapat apa saja dari saya dan kehidupan kita. Apa saja? Silakan. Mendapat belum pertanyaan itu. Mendapat tafsir Al-Qur'an. Dapat kesimpulan tentang bully, bagaimana cara mengatasi bully terhadap anak laki-laki dan perempuan. Kemudian bagi yang belum ada yang berbicara, Pak, saya apa yang dapat di sini? Saya belajar itu tentang jenis-jenis kekerasan, hak anak, bully. Dan kemana mengatasinya? Iya, bagaimana cara. Oke, Aridola yang paling konsep siapa namanya? Adalah Kak Kesia. Coba, Kak Kesia apa yang didapat sepanjang di bersama di melakukan di Save the Dapat pelajaran pelecehan, bully, kekerasan. Dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, lihat
Ada apa yang lain? Berapa ini dalam videonya? 2. Ada yang lain sama namanya? Sama? Beni. Sama? Beni. Beni. Beni ini sama kayak orang kecil. Wah, betul Beni Mas. Apa yang Beni kita lihat? Apa pelajaran ketika ikut terbaik? Saya apa? Kesan yang terjadi pada saya dengan saya adalah cara mengatasi kekerasan dan masalah yang terjadi di masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Ini pokoknya yang sudah mendengar tadi semuanya benar ya. Tentang lu teman-teman. Semuanya benar sebagai omongan anak-anak yang biasanya masih original. Saya pikir itu bisa respon kalau Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak para pendamping dari LGBT. Tentu mungkin belum semua menjawab pendapat, tapi sudah berbicara. Nantinya ini saya kira benar menjadi program bersama untuk ke depan SD, SMP, SMA yang harus dipikirkan dan nanti bisa juga berkembang di umur depan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Sebelum berakhir mungkin Bapak Moderator boleh saya tambahkan sedikit. Ya, jadi ibu tidak tahu nih di antara kalian apakah sudah ada yang baca berita artikel tentang 8 SMP di Kota Kupang itu yang sudah terpapar kekerasan seksual berbasis digital. Ada yang sudah membaca beritanya? Belum. Nah, jadi ini minggu lalu beritanya ada 8 SMP di Kota Kupang saja, ini dari Kota Kupang itu, dan ini 8 SMP yang mengakui secara terbuka. Di luar itu mungkin masih ada juga sekolah-sekolah yang lain. Dan ini di SMP itu murid-muridnya anak SMP itu berarti kelas 7 sampai dengan 9 ya, 9 itu sampai 9 itu banyak yang sudah mereka masuk ke dalam kekerasan seksual yang berbasis digital, jadi melalui gadget, melalui HP. Mereka mungkin nonton dari YouTube kah, IG juga sekarang banyak yang nggak benar, FB juga ada akun-akun yang dia tak berani tentang pornografi, konten-kontennya ya, dan itu sudah masuk di mereka. Kemudian dari mereka ini bergabung dalam satu WA group. Dalam satu WA group isinya ratusan. Hampir semua SMP Kupang ada di situ. Kemudian dari grup ini mereka bikin lagi grup lagi yang kecil-kecil, yang lebih spesifik lagi. Jadi ada yang khusus kontennya tuh isinya percakapan dan segala macamnya itu tentang video-video porno, omongan-omongan porno juga. Kemudian ada grup lagi itu yang sampai pada transaksi seksual. Jadi anak-anak SMP ini sudah banyak yang terjerumus ke dalam prostitusi. Nah kalian hati-hati ya. Jadi bendara ini gadget ini dia nggak ada salah sih. Tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Jadi silakan scrolling, silakan main IG, YouTube, TikTok atau apapun, tetapi itu yang konten sesuai dengan usia kalian. Dan ada kegunaannya untuk kalian. Karena kalau sekali kalian kecanduan pornografi itu susah sembuhnya. Dan itu udah merusak otak kalian, lebih parah dari narkoba. Kecanduan pornografi itu lebih parah daripada narkoba. Narkoba tahu toh? Narkotik dan obat berbahaya ya. Itu lebih parah, lebih susah sembuhnya dan lebih merusak otak kalian. Jadi jangan sekali-sekali.
kadang di game-game itu yang suka main Roblox, ada Free Fire, ada segala macam itu kalian hati-hati, itu di situ ada konten-konten kekerasan sebenarnya. Isinya itu pesan-pesan kekerasan, kemudian juga sering apa itu pop-up muncul yang iklan-iklan yang tidak seharusnya kalian lihat. Ya, kalau permainan-permainan yang ada unsur-unsur kekerasan, unsur pornografinya itu tidak perlu kalian lanjutkan, itu sudah dan permainan yang lain. Konten-konten yang lain itu sebenarnya tutorial ini banyak di sini. Ya, misalnya cara bahasa Inggris banyak juga sekarang yang online. Yang suka K-pop, ada juga kursus bahasa Korea gratis. Ya, mending kalian pakai yang seperti itu. Atau yang suka misalnya ada hobi memasak, ada tutorial memasak macam-macam di sini. Ya, silakan pakai gadget sesuai dengan usia kalian. Buka akun-akun yang kontennya memang sesuai untuk kalian. Itu saja tambahan dari Linda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Gubernur, Ibu Ketua PKK, dan Ibu Dapal, dan ada 12 jabatan Ibu. Kita cuma satu saja, Gubernur. Tapi paling banyak ini istri. Jabatan 12 jabatan yang powerful. Kegiatan dengan skala lebih kecepatan, tapi tanpa lebih sehat, lebih berat. Jadi terima kasih sekali lagi buat ada kegiatan dari seluruh tim dari Lego Foundation, terutama Lego Foundation. Dan sekarang kita buat self-beauty brand serta yayasan standar suara perempuan dia dan semua pejabat di lingkup pemerintah provinsi dan kita semua yang terbantu. Terima kasih. Para mitra dan bapak organisasi pemerhati anak, saudara semua, para ibu pemuda dan orang tua pada ini, dan yang saya kasih anak-anakku yang hebat. Semoga Tuhan memberkati kita semua, agar nanti dari acara ini lahir pemimpin-pemimpin hebat NTT dari kalian semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.